Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Sagita. Aku Septri. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik guys, yang jadi perdebatan di kalangan mahasiswa-mahasiswa nih. Iya. Nah, di sini saya mau tanya Septri nih. Saya penasaran nih, Septri ini tipe orang yang kerja tugas dulu baru istirahat atau istirahat dulu baru kerja tugas? Kalau saya nah guys, aku tim istirahat dulu baru kerja tugas. Biasanya istirahatnya itu berapa menit? Tergantung, tapi biasanya itu kayak 10 menit, 5 menit rebahan dulu lah bentar baru kita lanjut tugas lagi gitu. Sesuai. Iya. Tapi pas istirahat itu ada tidak pikiran kayak tidak tenang karena tugasnya belum selesai? Kan ada juga orang yang tiba-tiba yang kayak tidak bisa istirahat kalau tugasnya belum selesai. Nah, Septri ini bagaimana bisa istirahat dengan tenang sementara tugasnya itu masih ada? Nah, jadi itu guys. Jadi kalau saya toh sebelum istirahat itu pastikan tugasnya itu sudah tercicil. Maksudnya kayak sudah ada yang dikerjakan sebelum-sebelumnya. Kayak sudah ada nih persiapannya. Jadi kayak kita istirahat bentar itu hanya betul-betul untuk istirahat, mendiamkan otak supaya kayak tidak panas begitu ya. Jadi kayak pas bangun itu kita langsung lanjut lagi tugasnya, kayak terarah nih. Jadi ceritanya berprogres gitu ya Kayak ceritanya. dicicil-cicil. Iya, jadi kayak tidak yang betul-betul istirahat penuh, kayak seakan bodo amat sama tugas. Jangan ya guys. Jangan ya guys, kalian akan tersiksa. Betul, jadi kita istirahat itu untuk betul-betul kayak memaksimalkan diri untuk melanjutkan kerja tugas kemudian gitu. Iya, betul. Bukan yang istirahat yang bodo amat. Kayak bodo amat nih sama tugas, kayak deadline tidak, bukan. Jadi kayak itu namanya bunuh diri guys. Kalau mau Betul. Oke, pertanyaan pertama selesai. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan yang kedua. Nah, tadi kan kamu lebih milih istirahat dulu baru kerja tugas. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua itu, kamu lebih milih ngerjain tugas sendirian atau bareng teman? jadi kalau Septri itu tergantung dari tugasnya guys. Jadi kayak kalau ngerjain tugas sendiri itu sebenarnya itu kayak lebih maksimal dan lebih fokus juga. Tapi ada beberapa tugas yang itu nantinya kita itu perlu diskusi bareng teman-teman kita. Kayak otak kita tuh nggak bisa nentuin satu ide aja. Kita harus mengumpulkan ide semua dari teman-teman kelompok kita gitu untuk diskusi. Jadi kayak supaya tugasnya itu lebih maksimal, kayak tugas praktek yang mungkin lebih berat gitu kan, jadi kita butuh diskusi. Tapi kalau aku sendiri itu lebih milih tugas sendiri kalau lebih kebanyakannya gitu. Kalau maksudnya lebih seringnya ya? Iya, lebih seringnya tugasnya itu sendiri. Karena kalau misalnya berkelompok itu kadang kayak kita malah sibuk gosip gitu kan. Iya, benar guys, walaupun kayak enggak semuanya gitu kan, enggak semuanya kayak kita ngegosip, tapi kayak ya lebih banyak ributnya daripada ngerjain tugasnya. Betul. Iya, jadi saya juga lebih suka ini, apa lagi kerja tugas sendirian gitu karena berarti kita satu ini ya, satu tim. iya gitu. betul, karena kan kalau kerja sama teman itu kadang gosip yang tidak disangka-sangka itu pasti selalu dibahas. Iya, kayak muncul ngalir gitu aja. Iya, jadi kita boleh kerja bareng teman. Justru lebih bagus sebenarnya guys kalau kerja lebih dengan teman, asal kalian bisa ngatur prioritas kalian. Jadi tetap prioritaskan tugas, gosipnya belakangan. Gitu. Pilih-pilih teman juga guys. Iya, jangan lupa pilih teman ya guys, jangan salah pilih teman. Oke, bagus. Pertanyaan kedua selesai ya. Kita lanjut pertanyaan ketiga nih. Lanjut gak ya? Lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, Septri ini tipe orang yang kerja tugasnya itu lebih nyaman di kos atau di kampus nih, dan alasannya apa? Jadi kalau Septri itu kalau kerjain tugas itu sebenarnya masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau misalnya kita itu kerjain tugasnya itu di kampus, itu kan sarana dan prasarana di kampus itu kan terbatas ya. Kayak terus kita
kita itu sekelasnya banyak, jadi kayak tidak bisa maksimal pokoknya. Cuma lebih bagusnya kalau kita kerjain di kampus itu, kita bisa nanya langsung ke dosennya kalau ada yang hal-hal yang tidak kita ketahui gitu. Nah terus kalau misalnya kerja tugasnya di kos, jujur lebih suka di kos kalau saya pribadi, karena kayak itu lebih cepat selesai dan itu kita bisa lebih maksimal gitu kan, karena kita kan menggunakan mesin sendiri, mesin kita sendiri. Cuman kalau di kos itu terbatasnya di tempat, soalnya kan sempit, jadi kayak kita itu baku senggol-senggol dengan barang-barang yang ada di kos, jadi kayak adalah plus minusnya semuanya. Tapi mungkin lebih bagusnya di kos, karena kalau di kampus itu tidak bisa semaksimal itu untuk menjahitnya. BTW kan kita jurusan busana ya, jadi Cuman ada 2 pilihan, Iya, kerja ada 2 tugas pilihan. di kos atau di kampus. iya, kita tidak bisa mengerjakan tugas di Kafe. kafe atau di tempat umum guys, karena Pernah kita, lihat nggak ada mahasiswa tata busana bawa mesin jahit di kafe? kayaknya belum ada deh guys, dan jangan sampai, itu sangat-sangat bagaimana dia, ya Allah, Bayangkan. tidak bisa membayangkan. Ya. Tapi menurutku ya, kalau misalnya di kos itu kan kayak pasti ada keterbatasan lain. Misalnya kan kita juga butuh obras misalnya, Oh, itu iya. yang penting. Dan mesin-mesin lainnya yang memang tidak ada di kos itu, Iya. Septri ngatasinnya bagaimana? Nah, jadi kalau kayak semacam obras guys, jujur itu kayak jadi kendala banget ya, karena kan saat buat baju itu ada bagian-bagian tertentu yang harus diobras dulu baru bisa kita lanjut. Nah, jadi itu salah satu minusnya kalau kita lebih suka menyendiri kerja tugas di kos. Jadi kayak setelah ngerjain sebagian, itu biasanya kita berhenti lagi besoknya ke kampus baru diobras. Tapi itu bisa kok guys, bisa kok kayak tercicil tugasnya. Yang penting itu tidak ada hari tanpa nugas gitu. Ya, betul guys. Kembali lagi ke pertanyaan pertama, dicicil, istirahat Dicicil. sebentar, baru Jangan lanjut kerja istirahat. tugas. Jangan istirahat terus. Jangan terkecoh dengan medsos guys. Iya betul. Jangan lanjut nge-scroll. Karena nge-scroll itu 5 menit langsung jadi 2 jam. Iya, Pernah nggak betul. sih begitu? Iya pernah, jujur pernah. Jadi kayak itu jadi pelajaran banget ya guys. Kayak kita udah sadar, jadi kayak jangan terkecoh lagi. 5 menit ternyata jadi 2 jam. Ya, kalau perlu atur alarm di Iya. HP-nya gitu. Jam sekian belajar, jam Iya. sekian istirahat. Gak Biar apa-apa kok lebih nge-scroll, gak Iya. apa-apa kok kita nge-scroll, karena kita jadi budak kalau nggak tahu informasi yang terjadi di negeri kita hari ini guys. Jadi harus update juga. Update, kita harus update dengan Iya. nge-scroll, karena kita tidak bakal tahu berita-berita di luar kalau kita tidak nge-scroll Iya, nggak sih? betul. Kita nggak akan tahu, karena di mana lagi kita dapat informasi selain dari medsos kita. Iya, betul. Jadi pertanyaan 1, 2, dan 3 udah Iya. dijawab nih guys. Apa kita Nah, lanjut lagi? Ya apa ampun. kita lanjut lagi atau kita akan lanjut tapi di konten selanjutnya? Oke, aku mungkin dengan tema yang berbeda. Bye-bye.